Demi melunasi utang orang tuanya, Budi dipaksa menikahi seorang janda tua yang tak ia kenal. Tapi siapa sangka, di balik pernikahan tanpa cinta itu, tersembunyi rahasia harta karun dan pengkhianatan berdarah. Apakah Budi akan memilih kekayaan atau cinta yang nyaris ia lupakan? Aku selalu percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati seseorang. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesedihan. Tapi tak pernah kusangka, ujianku datang lewat pernikahan bukan dengan perempuan yang kucintai, melainkan dengan seseorang yang bahkan tak pernah kukenal dekat. Namaku Budi, aku anak kedua dari 3 bersaudara, dan satu-satunya lelaki yang tersisa di rumah setelah abangku memilih merantau, dan adikku sibuk kuliah di kota. Ayahku dulunya seorang pengusaha kayu kesil Kashilan di desa kami, hingga satu keputusan bisnis yang salah membuatnya jatuh bangkrut. Semua hutang yang tak bisa dilunasi dalam bentuk kayu, kini berubah jadi ancaman nyata. Rumah kami akan disita, ladang kami sudah dijual, dan satu-satunya kendaraan tua kami pun sudah diambil debt collector. Hari itu, langit sore tampak kelabu, seperti mencerminkan isi hati kami semua. Aku duduk di beranda, memandangi halaman kosong tanpa sepeda motor yang biasa kupakai bekerja. Ibu keluar dari dapur, membawa secangkir teh yang aromanya tidak lagi menenangkan. Ia menatapku lama, seolah ingin berkata sesuatu yang selama ini ia pendam. Aku bisa membaca dari raut wajahnya bahwa ini bukan sekadar masalah ekonomi. Budi, katanya pelan, ibu sudah bicara dengan Pak Lurah. Aku mengangguk pelan, tidak terlalu tertarik mendengar kabar dari pejabat desa yang akhir-akhir ini hanya pandai menebar janji kosong. Ibu dan ayah sudah dapat jalan keluar, tapi kamu harus kuat. Suaranya gemetar, matanya berkokek-kokak. Aku menegakkan dudukku. Maksud ibu mohon, kamu dengarkan dulu, bisiknya. Ada seorang janda kaya, Swimin, sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Namanya Bu Rahayu. Aku diam. Nama itu asing, tapi aku tahu arah pembicaraan ini kemana. Hatiku mulai tak karuan. Dia butuh teman hidup, seseorang yang bisa menemaninya menjalani sisa hidupnya. Dan dia bersedia membantu kita melunasi semua hutang kalau kamu bersedia menikah dengannya. Waktu berhenti sejenak. Suara jangkrik pun seakan menghilang. Aku tertawa, bukan karena lucu, tapi karena ini lebih absurd dari mimpi buruk sekalipun. Ibu bercanda kan? Tanyaku, mencoba menepis kenyataan. Ibu, semengkluk, air matanya jatuh. Aku tahu itu bukan akting. Aku tahu ini bukan cerita sinetron. Dia sudah bicara dengan ayahmu, bahkan sudah disetujui. Mereka hanya butuh persetujuanmu. Aku bangkit dari duduk. Hati ini seperti disayat sembilu. Aku menatap wajah ibu, dan rasa kecewa merayap tanpa bisa kutahan. Jadi, kalian menjual aku? Bukan begitu, Budi. Ibu nggak punya pilihan lain. Rumah ini, kita semua, kita butuh bantuan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku menghempaskan diri kembali ke kursi. Dunia rasanya sempit. Nafasku pendek. Rasanya seperti dicekik. Dia usianya berapa? Tanyaku, dengan suara parau. 47. Aku hampir tertawa lagi. Tapi tak ada yang lucu. Aku 25. Jarak usia kami lebih dari 2 dekade. Bukan soal tua atau muda, tapi aku belum siap menyerahkan hidupku untuk sesuatu yang bahkan bukan berasal dari keinginanku sendiri. Namun malam itu, ketika mendengar ayah menangis pelan di kamarnya, menyebut nama-nama rentenir yang terus mendatangi rumah, dan mengucap istighfar, sambil memeluk lembaran kwitansi yang terus bertumpuk. Hatiku seperti hancur. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah yang dulu begitu gagah dan tegas, kini merunduk seperti orang kalah. Ibu tak lagi bisa tidur. Matanya sembab, pipinya semakin cekung. Aku tak tidur malam itu. Kupandangi langit-langit kamar, bertanya-tanya, kenapa hidup bisa sekejam ini pada orang-orang, baik yang bekerja keras. Aku bukan anak durhaka,
Tapi aku juga bukan boneka yang bisa dikendalikan demi menyelamatkan kesalahan orang lain. Pagi harinya, aku pergi ke kebun, sendirian, duduk di bawah pohon mangga yang dulunya sering kupanjat waktu kecil. Di sanalah Bu Rahayu datang. Ia turun dari mobil hitam mengkilap, mengenakan kebaya coklat tua dan selendang yang terlipat rapi. Langkahnya tenang, suaranya halus, tapi matanya tajam. "Mas Budi?" sapanya. Aku bangkit, berusaha bersikap sopan. "Iya, saya Budi." Ia menatapku dalam-dalam. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. "Aku tahu kamu pasti benci situasi ini, dan aku tidak menuntut kamu mencintaiku." Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. "Tapi aku bisa bantu kamu dan keluargamu. Dan kamu bisa bantu aku, supaya aku nggak sendirian." Kalimat itu menghantamku seperti badai. Tangannya mengeluarkan selembar amplop coklat dan meletakkannya di bangku kayu tempat aku tadi duduk. "Isi amplop itu cukup untuk membebaskan rumahmu dari ancaman. Tapi kamu harus bersedia jadi suamiku dalam waktu seminggu dari sekarang." Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar cek dan bukti pelunasan hutang siap diproses. Nilainya cukup besar untuk menyelamatkan keluargaku dan menjerat hidupku pada sesuatu yang bahkan belum kupahami sepenuhnya. Dan di sanalah aku berdiri. Di antara kebebasan pribadi dan kewajiban sebagai anak, tak ada yang memaksaku. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti tangan tak terlihat sedang mendorongku ke jurang yang tidak bisa kulihat dasarnya, dan dari jauh, suara ibu memanggilku. Dengan harapan, dengan tangisan, dengan beban yang tak bisa lagi mereka tanggung sendiri, aku hanya menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sendiri. Hujan turun di pagi itu. Rinainya tak deras, tapi cukup membuat langit seolah menangis bersama hatiku. Di desa, hujan sering dianggap pertanda berkah apalagi saat ada hajatan. Tapi bagiku, hujan hari itu terasa seperti pelukan dingin dari takdir yang tak bisa kuhindari. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan beskap coklat tua yang baru dijahit 2 hari lalu. Ayah berdiri di belakangku, diam, tanpa suara. Ibu sudah sibuk di dapur sejak subuh, menyambut tamu dari keluarga Bu Rahayu yang datang lebih dulu. Rumah kami dipenuhi suara riuh yang asing tawa, obrolan, doa, tapi tak satu pun dari itu membuat hatiku tenang. "Sudah siap?" tanya ayahku perlahan. Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Bukan karena aku malu, bukan pula karena aku takut, tapi karena di dalam dadaku ada sesuatu yang hilang seperti nyawa yang perlahan-lahan keluar dari tubuh, meninggalkan jasad yang masih berdiri tegak. Pernikahan ini, sejatinya, bukan tentang cinta, bukan tentang harapan, bukan tentang dua hati yang saling memilih. Ini semata-mata transaksi, penebusan, tukar tambah antara nyawa dan nasib. Aku tahu itu. Mereka tahu itu, bahkan Bu Rahayu pun tak menutupinya. Proses akad dilakukan di ruang tengah, di hadapan penghulu dan beberapa saksi dari kedua belah pihak. Aku duduk bersila, sementara Bu Rahayu duduk di balik tirai, seperti adat desa kami. Ketika penghulu menanyakan kesediaanku, suara yang keluar dari mulutku nyaris tak terdengar. Saya terima nikahnya Rahayu binti Mahpud dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak, lalu suara takbir menggema. Ucapan selamat datang bertubi-tubi, menepuk-nepuk bahuku. Aku tersenyum, entah kepada siapa. Sementara di dalam, aku mati perlahan. Tak ada pesta besar, tak ada tarian, hanya makan bersama, doa, dan sesekali suara sumbang dari pengeras suara yang memutar lagu-lagu lawas. Siangnya, kami dibawa ke rumah Bu Rahayu. Rumah itu megah, berdinding tembok tinggi, dan berpagar besi hitam. Halamannya luas dengan pohon Kamboja besar di sudutnya. Rumah itu tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Hanya sesekali dikunjungi oleh pembantu yang membersihkannya seminggu sekali. Aku duduk di ruang tamu yang lapang, menatap lukisan besar di dinding seorang lelaki berkumis lebat.
berdiri di tengah hutan, memegang pita. Aku tak mengenalnya. Tapi entah kenapa tatapan di lukisan itu membuatku bergidik. Dia suamiku dulu. Suara Bu Rahayu mengejutkanku dari belakang. Aku menoleh. Ia sudah berganti pakaian. Kebaya merah darah dan kain batik halus melekat rapi. Di tubuhnya, wajahnya bersih. Makeup tipis tak mampu menyembunyikan garis-garis usia di sekitar matanya. Tapi ada ketenangan dalam sorot matanya, tenang, namun dalam dan tak terbaca. Kami duduk berdua di meja makan panjang. Hanya kami berdua. Pelayan sudah disuruh pulang lebih awal. Kamu bisa tidur di kamar belakang dulu. Kamar utama. Masih bisa aku tempati lagi. Aku mengernyit. Maksudnya, sudahlah, anggap saja itu bagian dari kebiasaan lama. Aku butuh waktu. Aku mengangguk pelan. Entah kenapa aku merasa lega. Karena malam pertama yang selama ini ditakuti para lelaki muda, seperti aku, sepertinya tidak akan terjadi malam ini. Atau mungkin memang tidak akan pernah terjadi. Kamar tempat aku tinggal ternyata cukup nyaman, berada di sisi timur rumah. Dengan jendela besar yang menghadap taman kecil. Kasurnya empuk, spray bersih, tapi bau lembab menyelinap dari tembok seperti ruangan yang lama tak disentuh manusia. Aku duduk di ranjang, membuka kancing baju satu persatu. Tak lama kemudian, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Mas Budi, suara itu pelan. Aku membuka pintu. Di hadapanku, Bu Rahayu berdiri dengan mengenakan daster tipis berwarna biru tua. Rambutnya sudah digelung. Ia membawa semangkuk wedang jahe. Minum ini, biar badan gak masuk angin, katanya. Lalu meletakkannya di meja kecil dekat tempat tidur. Kasih Bu, jangan panggil aku Bu. Sekarang kamu suamiku, panggil saja Rahayu. Atau terserah kamu. Aku mengangguk canggung. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ditahannya. Lalu ia berbalik. Selamat malam Budi. Pintu tertutup kembali. Aku menatap mangkuk wedang jahe yang mengepul. Aku meminumnya perlahan. Rasanya hangat, tapi tetap saja tak mampu mengusir dingin yang mulai menjalar dari dalam hati. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kutatap langit-langit kamar. Kusimak suara detak jam dinding. Kadang terdengar suara retakan kayu atau angin yang menyelinap di antara celah jendela. Rumah ini sunyi. Terlalu sunyi. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari ketika aku mendengar suara langkah, lembut, tapi jelas. Aku menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak ada ketukan, tidak ada suara. Lalu hilang. Aku memejamkan mata, tapi perasaan tak nyaman menyelimuti dadaku. Dan sebelum aku tertidur, hanya satu kalimat yang terus berputar dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya aku masuki? Karena pernikahan ini bukanlah awal dari kehidupan baru seperti yang banyak orang harapkan, tapi seperti melangkah ke dalam ruangan asing yang tak punya cahaya, dan aku bahkan tak tahu di mana letak pintunya. Dan aku takut, aku tak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Sudah seminggu aku tinggal di rumah. Ini rumah yang lebih pantas disebut istana daripada tempat tinggal biasa. Tapi, seperti istana dalam dongeng kelam, tempat ini menyimpan keheningan yang menusuk dan bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap hari, aku menjalani rutinitas seperti suami yang taat. Sarapan bersama Bu Rahayu di meja makan panjang, berbincang tentang hal-hal ringan cuaca, kabar tetangga, dan sesekali tentang kebun belakang yang katanya perlu dibersihkan. Tapi dalam tiap percakapan itu, tak ada kehangatan, seolah kami berdua hanya dua aktor yang memainkan peran dalam panggung kehidupan yang tak kami pilih. Kalau kamu bosan, kamu bisa bantu bersihkan ruang belakang. Ada beberapa kotak dan rak buku tua yang belum sempat aku sentuh, ujar Bu Rahayu suatu pagi. Sambil menyesap kopi dari cangkir porselen bermotif burung merak, aku mengangguk, merasa tak punya pilihan lain selain menuruti. Hari itu, aku mulai menjelajah bagian rumah yang belum sempat kuperhatikan. Lorong panjang di belakang ruang makan mengarah ke 3 pintu 2 kamar kosong,
dan satu ruangan yang terkunci rapat. Aku mencoba membuka yang terakhir, tapi gagangnya dingin dan tidak bergeming. Aku sempat bertanya pada Bu Rahayu tentang ruangan itu. Itu ruang penyimpanan lama. Sudah bertahan-tahan, nggak dibuka, banyak debu dan tikus. Nggak ada gunanya juga, jawabnya, cepat dan tegas. Tapi, aku tahu nada suara orang yang menyembunyikan sesuatu. Dan nada suara itu sangat jelas dalam jawabannya. Beberapa hari berikutnya, aku mulai membersihkan perpustakaan kecil di sudut rumah. Tumpukan buku tua, beberapa sudah rapuh dimakan waktu. Ada buku-buku sejarah, catatan keuangan, sampai beberapa album foto hitam putih yang membuatku merinding. Salah satunya menampilkan seorang lelaki tinggi, berwajah keras, mengenakan jas dan berdiri di samping truk besar yang membawa peti-peti logam. Di belakangnya, ada tambang tua dan pekerja-pekerja berhelm. Aku mengenali wajah itu. Lelaki yang ada di lukisan ruang tamu, suami pertama Bu Rahayu. Aku membuka halaman lain. Ada foto dia dan Bu Rahayu keduanya masih muda. Wajah Bu Rahayu tampak bahagia di foto itu. Sangat berbeda dengan wajah yang kini menatapku setiap pagi. Di balik salah satu album, aku menemukan amplop tua. Warnanya kecoklatan, hampir sobek, tapi masih tersegel. Aku menahan napas sejenak sebelum membukanya. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan. Kalau suatu hari aku tidak kembali, jangan percayai siapapun. Harta itu ada di bawah akar Kamboja. Tapi jangan biarkan siapapun menemukannya sebelum waktunya tiba. Tanganku gemetar. Akar Kamboja, kupandangi jendela yang mengarah ke halaman depan. Di sana, berdiri pohon Kamboja besar, batangnya melingkar. Akarnya menjalar seperti uret-uret tua yang mencengkeram tanah. Aku menyimpan surat itu diam-diam di laci meja kamar. Kepalaku penuh tanya. Apa maksud dari harta itu? Kenapa harus disembunyikan? Dan siapa yang tidak boleh dipercaya? Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit dan menerangi halaman. Aku belum tidur. Pikiranku sibuk merangkai kemungkinan-kemungkinan dari surat yang kubaca tadi. Tiba-tiba, dari kamarku, aku mendengar bunyi pintu terbuka pelan. Bukan pintu kamarku, tapi dari lorong belakang. Aku membuka pintu dan menapaki lantai yang dingin. Langkahku pelan, menahan suara. Dari balik bayangan, aku melihat Bu Rahayu berdiri di depan pintu yang sebelumnya terkunci. Ia memegang kunci di tangannya. Dengan gerakan lambat ia membukanya. Pintu kayu tua itu berderit pelan, memperlihatkan ruangan gelap yang penuh debu. Ia melangkah masuk tanpa menyalakan lampu. Aku menahan diri untuk tidak bersuara. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan sesuatu di tangannya, sebuah kotak kayu kecil. Ia menggenggamnya erat, lalu berjalan kembali ke kamarnya tanpa menyadari bahwa aku mengintip dari kejauhan. Keesokan paginya, aku bersikap biasa. Sarapan seperti biasa, mengobrol seperti biasa. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh lapisan, seperti tirai yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Rahayu. Akhirnya aku memberanikan diri. Ia menoleh. Ya, suamimu dulu. Dia kerja di mana? Ya, ia terdiam. Tangannya berhenti mengaduk kopi. Kenapa kamu tanya? Semalam aku bersihkan perpustakaan. Aku lihat foto-fotonya. Ada tambang, peti-peti logam, truk besar. Dia kerja di pertambangan. Bu Rahayu meletakkan sendok perlahan. Dulu, dia pemilik salah satu tambang emas kecil di perbatasan Kalimantan. Aku menelan ludah. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena setelah dia meninggal, semua ditutup. Tambangnya ditinggalkan. Tag 80, warisan. Tak ada yang bisa diurus. Nada suaranya berubah dingin. Aku tak bertanya lebih jauh. Tapi aku tahu. Sesuatu disembunyikan. Bukan hanya tentang tambang, tapi tentang kematian suaminya. Tentang surat itu. Dan tentang kotak yang semalam ia ambil dari ruang terkunci. Sore harinya, aku duduk di bawah pohon Kamboja. Daunnya berguguran, dan aroma khas bunga itu menyelimuti
udara. Aku menatap tanah di bawahnya, membayangkan sesuatu tersembunyi di balik akar-akar tuanya. Apa yang sebenarnya ada di bawah sini? Dan mengapa aku, orang asing yang bahkan baru mengenal Rahayu sepekan lalu, tiba-tiba terlibat dalam misteri keluarganya? Rumah ini bukan sekadar rumah. Ini benteng, ini labirin, dan aku sedang berjalan di dalamnya tanpa peta. Malam pun datang. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena rasa ingin tahuku mulai mengalahkan rasa takutku. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku mengucap akad itu, aku merasa aku harus tetap tinggal, bukan karena utang, tapi karena sesuatu yang lebih besar tengah menungguku. Di sini, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku sejak malam itu. Sejak kulihat Bu Rahayu, diam-diam membuka pintu yang selama ini selalu terkunci, lalu membawa kotak kayu kecil yang tak pernah ia sebutkan keberadaannya. Pagi-pagi sekali, aku pura-pura keluar membeli sarapan. Tapi tujuan utamaku adalah pergi ke toko perkakas tua di pasaraku membeli senter sorong tanggen dan linggis kecil, bukan untuk merusak apapun, melainkan untuk bersiap jika aku memutuskan untuk menggali apapun yang tersembunyi di bawah pohon Kamboja itu. Namun, sebelum aku melakukan hal sebodoh itu, aku butuh lebih banyak informasi. Lebih dari sekadar surat lusuh atau tatapan dingin Rahayu. Maka aku kembali ke perpustakaan. Ruangan itu penuh debu, tetapi menyimpan napas masa lalu. Buku-buku tua, koran yang kertasnya nyaris hancur, dan majalah dari tahun yang bahkan aku tak ingat pernah ada. Tapi yang menarik perhatianku adalah laci paling bawah dari rak besi tua di pojok ruangan. Aku harus menarik karpet kecil dan menyingkirkan beberapa kardus sebelum bisa menariknya. Laci itu terkunci, tapi bukan jenis kunci yang sulit. Dengan pinset kecil dan besi tipis yang kubawa dari dapur, aku berhasil membukanya setelah beberapa menit. Mencoba, isinya membuat napasku tercekat. Ada setumpuk surat yang belum pernah terkirim. Rapi, masih dalam amplop putih, dengan perangko yang belum diberi stempel pos. Surat-surat itu semua tertulis dengan tangan. Di pojok kanan atas, tertulis, "Untukmu, yang dulu kucintai." Aku duduk di lantai, membuka satu persatu. Tanganku gemetar saat membaca lembar demi lembar. Setiap surat itu ditulis oleh Bu Rahayu untuk suaminya yang telah lama meninggal. Sayang, malam ini aku kembali tidur dalam dingin. Aku masih menunggu kabar darimu. Mereka bilang, kau menghilang. Tapi hatiku belum bisa percaya. Aku duduk di ruang makan hari ini sendirian. Meja panjang ini kini hanya menyisakan Gema. Kau dulu duduk di ujung sana, dengan cangkir teh yang selalu kamu habiskan setengah. Kau tahu, aku bahkan masih menyimpan bajumu. Harumnya perlahan hilang. Tapi bayanganmu tidak pernah pergi. Aku percaya kau masih hidup di suatu tempat. Aku menutup surat terakhir dengan hati bergetar. Surat-surat ini bukan sekadar luapan rindu, tapi juga penuh luka. Kepedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Dan entah kenapa, aku merasa surat-surat ini tak pernah ditujukan untuk terkirim. Mereka ditulis sebagai upaya bertahan, sebagai napas dari seorang perempuan yang kehilangan, tapi tak pernah bisa benar-benar melepaskan. Aku mengembalikan semuanya ke dalam loce, namun menyimpan dua lembar yang paling menyita pikiranku. Salah satunya ditulis dengan tinta berbeda merah, dengan tulisan yang agak tergesa. Aku tahu apa yang mereka katakan tentang kematianmu, tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Mereka menginginkan harta itu. Dan aku juga salah. Tulisan itu membuat bulu kudukku berdiri. Apa maksudnya? Aku juga salah? Apa Bu Rahayu terlibat dalam kematian suaminya? Atau ia tahu siapa pelakunya? Hari mulai sore. Aku kembali ke kamar dengan kepala yang penuh tanya. Belum sempat aku menyimpan surat itu di laci, pintu kamarku diketuk. Budi, suara Bu Rahayu dari balik pintu. Aku buru-buru menyelipkan surat ke balik buku di atas meja, lalu membuka pintu. Ia berdiri di sana, mengenakan kebaya hijau zamrud, rambutnya
digelung, rapi. Wajahnya tampak sedikit pucat. "Kamu sibuk?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak. Ada apa? Aku mau ajak kamu makan malam di luar. Sudah lama aku nggak ke kota." Aku tak langsung menjawab, tapi sesuatu dalam dirinya sore itu terlihat berbeda. Tidak lagi setegas biasanya. Lagi seangkuh yang sering kulihat. Kami naik mobilnya sedan tua yang masih terawat baik dan menuju restoran kecil di pinggir kota. Selama perjalanan, kami tak banyak bicara. Hanya suara musik instrumental mengisi kesunyian. Saat makanan dihidangkan, aku menatapnya. Ia tampak lelah. Matanya kosong. "Rahayu, boleh aku tanya sesuatu?" ujarku pelan. Ia meletakkan sendoknya. "Tanya saja. Suamimu dulu, kenapa tidak pernah ditemukan jasadnya?" Ia mengangkat kepala perlahan. Menatapku, sorot matanya berubah. Tapi bukan marah, bukan curiga, melainkan seperti seseorang yang sudah lama ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku juga ingin tahu, Budi. Mereka bilang, dia jatuh ke jurang saat perjalanan menuju tambang. Mobilnya ditemukan. Tapi jasadnya tidak. Tidak ada darah, tidak ada bukti, hanya setumpuk barang pribadi yang katanya miliknya. "Dan kamu percaya itu?" Ia diam, lalu menggeleng. "Tidak. Aku tidak pernah percaya, tapi aku lelah bertanya, lelah mencari. Aku hanya bisa menulis, berharap ada yang mendengarnya." Aku menunduk. Surat-surat itu, mereka ambil semua miliknya. Saham, dokumen, tanah. Aku hanya diberi rumah ini, karena katanya, aku istri yang tidak sah. Karena pernikahan kami tidak tercatat di hukum kota, hanya adat desa. Hatiku mencelos. "Kenapa kamu nggak bicara ke siapapun?" "Aku perempuan, Budi. Waktu itu, siapa yang akan percaya?" Mereka bilang, aku hanya janda yang cari warisan. Mereka sebut aku pembawa sial. Dan akhirnya, aku diam dan terus menunggu. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kulihat air matanya menetes. Ia cepat-cepat menghapusnya, lalu berdiri. "Ayo pulang." Dalam perjalanan pulang, aku hanya diam, tapi hatiku penuh marah, sedih, bingung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu, tapi jelas, Bu Rahayu menyimpan lebih dari sekadar kerinduan. Dan malam itu, saat kembali ke kamar, aku membuka lembar surat yang satu lagi. Isinya hanya satu kalimat. "Jika ada orang yang menemukan surat ini, tolong gali di bawah batu putih, dekat akar Kamboja. Tapi jangan lakukan sebelum kau tahu cerita sebenarnya." Aku menatap surat itu lama, lalu keluar menuju taman. Kamboja itu berdiri dalam diam. Tapi kini aku tahu, ia bukan sekadar pohon. Ia adalah penjaga dari sebuah rahasia yang selama ini tak pernah diungkap. Dan aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Pohon Kamboja itu kini tak lagi sama di mataku. Dulu, hanya sebatas pohon tua berbau bunga dan kenangan. Kini, ia adalah titik tengah dari sebuah lingkaran misteri yang tak berhenti menyempit. Aku terus teringat pada kalimat dalam surat terakhir. "Jangan gali sebelum kau tahu cerita sebenarnya." Tapi, bagaimana caranya tahu? Sementara satu-satunya orang yang tahu, justru yang paling pandai menyembunyikan. Hari-hari setelah makan malam itu berubah. Bu Rahayu menjadi lebih pendiam. Wajahnya sering kosong, seperti pikirannya tak pernah benar-benar tinggal di sini. Beberapa kali aku memergokinya termenung di ruang tamu, memandangi lukisan suaminya tanpa suara. Kadang ia bicara sendiri, atau menulis sesuatu di buku harian yang tak pernah ia biarkan terlihat. Aku semakin sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca ulang semua catatan, menggambar ulang peta rumah, bahkan mulai mempelajari denah tanah yang sempat kudapat dari salah satu buku tua. Namun, yang kutemukan tetap fragmen-fragmen kecil, seperti potongan puzzle yang belum menemukan tepiannya. Dan ketika aku hampir menyerah, sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Pagi itu aku pergi ke pasar desa, ingin sekadar mencari udara segar
dan menyambung akal yang mulai terjerat kabut pertanyaan. Aku duduk di warung kopi langganan Pak Sarno, lelaki tua yang dulunya sopir truk kayu ayahku. Aku baru menyesap kopi setengah cangkir ketika suara itu datang bening. "Halistak, asing? Mas Budi?" Aku menoleh. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Lestari. Ia berdiri di depanku. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi senyumnya masih sama. Rambutnya dikepang sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan. Blouse putih dengan tas kain bergambar tulisan tangan. Setia pada mimpi adalah bentuk keberanian paling sunyi. Aku bangkit. Tanganku gemetar. Ia tertawa kecil. "Aku kira kamu udah lupa aku." "Mana mungkin?" jawabku pelan. "Kamu masih di sini." Ia mengangguk. "Aku sempat ke kota. Ikut pelatihan jadi guru. Tapi pulang lagi, mama sakit. Sekarang aku ngajar di PAUD deket sawah itu." Aku tak tahu harus berkata apa. Semua kenangan berseliweran di kepalaku. Dulu, aku dan Lestari hampir menikah. Tapi, saat utang keluarga mulai membelit, aku yang menarik diri. Aku menghilang tanpa penjelasan, tanpa kata pamit. "Kamu sekarang tinggal di rumah Bu Rahayu ya?" tanyanya. Aku mengangguk. Pelan, desa ramai ngomongin itu. Tapi, aku nggak percaya. "Gossip, aku cuma pengen tahu. Kamu baik-baik aja?" Aku ingin berkata tidak. Tapi aku hanya menjawab, "Aku hidup." Lestari tersenyum kecut. Itu jawaban yang terdengar seperti aku tersesat. Aku mengalihkan pandangan. "Kamu sendiri?" "Baik-baik aja." Ia mengangguk. "Hidup pelan-pelan, tapi damai." Kami duduk cukup lama, bercerita tentang masa lalu, tentang hal-hal kecil yang dulu kami abaikan. Tapi di balik setiap tawa, ada luka yang belum sembuh. Saat kami hendak berpisah, Lestari menatapku tajam. "Budi, kamu harus hati-hati. Rumah itu bukan tempat biasa, ada cerita yang gak pernah diselesaikan di sana." Aku mengernyit. "Kamu tahu sesuatu?" Ia ragu sejenak. Lalu berkata, "Ayahku dulu kerja di tambang milik suami Bu Rahayu. Waktu kecelakaan itu terjadi, ayah sempat bilang, bukan kecelakaan, tapi setelah itu, dia dikejar-kejar. Akhirnya, ayah cabut dari tambang. Sejak itu hidup kami berantakan." Aku tertegun. "Kamu yakin?" Lestari mengangguk. "Dan, Bu Rahayu, dia bukan perempuan jahat, Budi. Tapi dia menyimpan terlalu banyak, dan apa yang disimpan terlalu lama, bisa berubah jadi sesuatu yang berbahaya." Sepulang dari pasar, aku duduk di taman belakang. Menatap pohon Kamboja itu lagi, Lestari mengendap dalam pikiranku seperti racun pelan. Ada cerita yang gak pernah diselesaikan. Apa aku bagian dari cerita itu? Atau aku hanya alat baru? Dipakai untuk menambah lubang masa lalu yang tak bisa ditutup? Sore itu, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Rahayu. Tapi ketika aku masuk ke ruang tamu, ia tidak ada. Aku mencari ke kamar, dapur, bahkan halaman. Tak ada jejak. Hanya suara dari ruang terkunci yang sep-sop, terdengar suara seseorang yang menangis, memohon, berbicara sendiri. Aku menempelkan telinga ke pintu. Aku minta maaf, aku nggak tahu mereka akan sekejam itu. Aku cuma ingin kau pulang. Aku mengetuk pelan. "Rahayu." Tak ada jawaban. Lalu, langkah cepat. Pintu terbuka mendadak. Bu Rahayu berdiri di depanku. Wajahnya merah, mata sembab. "Kamu nguping?" Aku khawatir. "Aku kira kamu kenapa-kenapa." Ia menatapku lama, kemudian membiarkanku masuk. Ini pertama kalinya aku melihat isi ruangan itu dengan jelas. Ada ranjang kecil, lemari, dan di tengah ruangan sebuah altar kecil berisi foto suaminya, bunga Kamboja kering, dan sebuah lampu minyak yang terus menyala. Ruangan ini bukan gudang. Ini adalah makam diam, tempat Rahayu mengubur rindunya, dosanya, dan rahasianya. "Ini ruangan suamiku dulu," katanya lirih. Aku nggak pernah ubah satupun. Aku tak tahu harus bilang apa, tapi hatiku sesak.
Ia menatapku. Kamu tahu sesuatu ya? Aku mengangguk. Aku tahu tentang tambang, tentang surat-suratmu, dan tentang akar Kamboja. Wajahnya memucat. Kenapa kamu gali semua itu, Budi? Karena aku ingin tahu, siapa sebenarnya orang yang kini kupanggil istri. Ia duduk pelan. Aku nggak bunuh dia, tapi aku juga nggak cegah saat mereka rencanakan itu. Mereka ingin emasnya, aku diam. Karena aku takut. Karena aku perempuan. Dan akhirnya, aku kehilangan semuanya. Air matanya jatuh lagi. Tapi, kali ini, aku bisa lihat ketakutan itu nyata. Penyesalan itu tulus. Aku hanya ingin seseorang di sisiku, sebelum semua ini lenyap. Ucapnya lemah. Dan kamu, satu-satunya orang yang datang tanpa niat merampas. Aku terdiam. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di dekat pohon Kamboja, menatap akar-akar yang menggeliat seperti tangan yang menutupi sesuatu. Dan, aku tahu, malam berikutnya, aku akan menggali, tak peduli apa yang kutemukan. Karena jawaban, tak bisa terus ditunda. Malam itu, langit tak punya bintang, awan hitam menggantung seperti bayang-bayang dari masa lalu yang menolak dilenyapkan. Rumah ini sepi, seperti biasanya, tapi di dalam kepalaku, suara-suara terdengar nyaring suara-suara dari surat-surat, dari tangisan Bu Rahayu, dari bisikan tanah di bawah akar Kamboja yang seakan menantangku. Gali aku, temukan aku. Aku menunggu hingga pukul 2 dini hari, menunggu suara langkah Bu Rahayu berhenti, menunggu lampu di ruang tamu padam. Lalu, dengan hati berdegup tak karuan, aku mengambil senter kecil, linggis pendek, dan sarung tangan yang sudah kupersiapkan sejak seminggu lalu. Halaman depan basah oleh embun. Pohon Kamboja itu menjulang seperti penjaga makam. Diam, kokoh, misterius. Aku menatap akarnya, lalu memilih sudut yang ditunjuk dalam surat. Batu putih dekat akar paling timur, dan di sanalah batu itu tertutup sedikit oleh rumput liar. Hampir menyatu dengan tanah. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menggali. Awalnya hanya tanah, lalu akar-akar kecil, lalu kerikil. Tapi ketika linggis menghantam sesuatu yang keras, aku berhenti. Kutarik tanahnya pelan-pelan, dan jantungku seperti diremas sebuah peti kayu tua, terkubur sekitar 1,5 hasta. Warnanya kehitaman, dengan pelat logam yang sudah mulai berkarat. Aku membersihkannya perlahan. Ada ukiran pada sisi tutupnya, lambang segitiga, dengan huruf R terpatri di tengahnya. R untuk Rahayu, atau untuk Rahman, suami pertamanya. Tanganku gemetar saat membuka kaitnya, butuh beberapa menit. Tapi, akhirnya terbuka dengan suara klik yang menggema di malam hening. Dan isinya mengubah segalanya. Tumpukan emas batangan, dokumen-dokumen asli sertifikat tambang, akta saham, surat kepemilikan tanah yang tidak pernah muncul di daftar waris resmi. Di bawahnya, ada buku catatan kulit. Di dalamnya, tulisan tangan yang jelas, bukan milik Rahayu. Tulisannya tegas, agak kasar. Aku duduk bersila di tanah, membuka lembar pertama. Jika seseorang membaca ini, maka aku pastikan, kamu bukan musuhku. Aku sudah tahu, aku akan dikhianati, bahkan mungkin oleh istriku sendiri. Tapi jika kamu punya keberanian untuk menggali sejauh ini, maka kamu layak tahu kebenarannya. Tanganku berhenti sejenak. Hati ini bergetar. Aku membaca lebih lanjut. Tambang, itu bukan sekadar sumber emas. Di dalamnya, ada jalur bawah tanah, yang dulunya digunakan penjajah untuk menyimpan kekayaan. Aku menemukannya tahun lalu, dan sejak itu, orang-orang mulai menatapku dengan mata serigala. Mitra bisnisku, bahkan kepala desa, ingin semuanya. Aku tahu mereka akan membuatku hilang. Tapi aku tidak takut, aku hanya takut Rahayu tidak akan pernah tahu siapa yang bisa ia percaya. Aku tak bisa bernapas. Surat ini adalah pengakuan. Terakir, kebenaran yang dikubur bersama tubuh yang tak pernah ditemukan.
Lalu kalimat terakhir membuat tubuhku membeku. Jika Rahayu mencintaimu, dia akan melindungimu. Jika tidak, maka kamu harus cepat pergi. Karena harta ini adalah darah. Aku menutup buku itu perlahan, memandang peti yang kini terbuka, penuh emas dan bukti yang bisa mengguncang hidup siapapun yang menyentuhnya. Dan saat itu, aku mendengar suara langkah. Di belakangku aku berdiri cepat, memutar tubuh. Cahaya senter kecilku menyorot wajah pucat. Bu Rahayu, ia berdiri diam, mengenakan kain tidur yang kusut. Matanya menatapku bukan marah, tapi hancur. Jadi, kamu sudah temukan, bisiknya. Aku, stuck. Lampu taman menyala pelan dari belakang, memberi cahaya remang di wajahnya yang penuh luka. Kenapa kamu gali? Tanyanya pelan. Padahal aku bilang, jangan, sebelum waktunya. Aku ingin tahu kebenarannya. Ia berjalan pelan, mendekat, tangannya gemetar. Kebenaran apa? Bahwa aku diam saat mereka mencelakai suamiku, bahwa aku hanya perempuan lemah, yang tidak berani melawan. Aku menelan ludah. Tidak. Aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar bagian dari itu semua? Ia tertawa kecil, lalu menangis. Kamu tahu, kenapa aku pilih kamu, Budi? Aku diam. Karena kamu tidak datang untuk mengambil. Kamu datang karena dipaksa. Karena ingin menyelamatkan keluargamu, tapi tetap bertahan. Meski tak punya apa-apa. I menetap, petty, itu. Dan kamu layak tahu bahwa harta ini sudah lama jadi kutukan. Semua orang yang tahu tentangnya menghilang, dibungkam. Termasuk suamiku. Ia duduk di rumput, lemas. Aku sembunyikan peti ini setelah kematiannya. Diam-diam, malam-malam. Aku pikir kalau aku menjaganya, suatu hari aku bisa menebus semuanya. Tapi kenyataannya, aku hanya menunggu mati. Aku duduk di sebelahnya. Kami tak bicara selama beberapa menit. Lalu aku berkata pelan, kita bisa melaporkan ini ke pihak berwajib. Dokumen ini cukup untuk membuka kembali kasus suamimu. Kamu bisa bersihkan nama baiknya. Ia menatapku sayu. Dan jika kita buka, kamu pikir orang-orang itu akan diam? Mereka masih ada, Budi. Mereka tidak pernah pergi. Aku merinding. Kamu takut? Ia mengangguk, lalu berkata, tapi aku lebih takut jika mati tanpa pernah menebus kesalahanku. Esok paginya, kami menyimpan kembali peti itu. Dengan hati-hati, tidak membawanya masuk ke rumah, tidak memindahkannya ke bank, hanya menutupnya dan menanamnya lebih dalam. Tapi kali ini, aku menaruh tanda kecil di dekatnya sebuah batu kecil dengan ukiran dari kayu. Milik orang yang setia. Aku tahu, keputusan ini berisiko. Tapi malam itu, aku dan Rahayu membuat kesepakatan bahwa kami akan mencari kebenaran. Bahwa kami akan membuka kembali kasus lama itu. Pelan-pelan, diam-diam, hingga kami bisa menyingkap siapa sebenarnya yang berkhianat dan siapa yang benar-benar setia. Namun malam belum benar-benar berakhir. Karena saat aku kembali ke kamar, seseorang telah masuk ke dalamnya. Surat-surat yang kusembunyikan hilang. Dan di atas meja, hanya tersisa satu lembar kertas tertulis dengan huruf besar, berhenti. Atau kamu akan menyusul. Aku menatap kertas itu. Nafasku tercekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang aku gali. Bukan hanya harta, tapi juga lubang maut yang telah menelan lebih banyak nyawa dari yang bisa kubayangkan. Aku menatap kertas itu lama. Jantungku seperti baru saja diambil dari dadaku, diremas, lalu dilempar kembali ke tempatnya dengan paksa. Kalimat itu sederhana, hanya satu peringatan. Tapi dalam kesederhanaannya, ada ancaman yang membuatku gemetar hingga ke tulang belakang. Berhenti, atau kamu akan menyusul. Tanganku mengepal. Napasku, pikiranku langsung berlari ke satu nama Rahayu. Aku keluar dari kamar tanpa pikir panjang. Lorong rumah sunyi, lampu remang, menyinari dinding yang lembab dan mulai kusam. Langkah kakiku cepat, mendekati kamarnya.
Pintu itu sedikit terbuka. "Rahayu?" panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku dorong pintunya. Di dalam, hanya ada selimut yang terlipat rapi dan ranjang kosong. Lampu meja menyala. Tak ada jejak keberadaan seseorang yang baru saja tidur di sana. Panik mulai melingkar seperti ular di dadaku. Aku berlari ke dapur, ke taman, ke ruang tamu tidak ada. Lalu aku teringat satu tempat. Ruang altar. Ruangan terkunci yang menjadi tempat Rahayu bersembunyi dari dunia. Kupacu langkah ke sana. Pintu terbuka setengah, dan di dalamnya, Rahayu duduk diam di bawah foto mendiang suaminya. Lampu minyak menyala. Ia menatap kosong ke arah lantai. Aku masuk perlahan. "Rahayu, kamu nggak apa-apa?" Ia tidak menoleh, suaranya datar. Mereka tahu. Aku menelan ludah. "Siapa?" Ia mendongak, menatapku. "Orang-orang itu, yang dulu membungkam, yang sekarang menunggu kita membuat kesalahan sekecil apapun." Aku mendekat. Mereka datang ke kamarku, mengambil surat, meninggalkan ancaman. Rahayu tersenyum miris. "Mereka memang tak pernah pergi, Budi. Mereka hanya menunggu. Dan kamu sudah menggali terlalu dalam." Kami terdiam. Beberapa menit kemudian, Rahayu berdiri. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Ia membuka laci altar, mengeluarkan map lusuh berisi dokumen fotokopi. Ia menyerahkannya padaku. Aku membuka isinya. Salinan laporan polisi, surat pernyataan saksi, potongan artikel koran dari puluhan tahun lalu. Semuanya berkaitan dengan kematian suaminya. Ini semua bukti yang dulu tidak pernah dianggap penting, karena saksi-saksi dihilangkan. Karena Capella, desa waktu itu ikut terlibat. Aku membolak-balik lembaran itu dengan jari gemetar. "Kenapa kamu menyimpannya?" "Karena aku tidak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya hingga kamu datang." Keesokan harinya, kami menyusun rencana. Kami tak bisa langsung menyerahkan dokumen itu ke polisi setempat. Terlalu berisiko, terlalu banyak yang masih punya koneksi. Jadi kami sepakat untuk pergi ke kota menemui pengacara yang dikenal bersih. Rekan dari kenalan lama suaminya yang pernah tinggal di Jakarta. Namun, saat kami akan pergi, sesuatu menghentikan kami. Mobil Rahayu sudah tak ada di garasi. Baut pagar depan dirusak, dan di tanah, kami menemukan kaleng kecil yang isinya mencuatkan aroma menyengat. Racun tikus dalam jumlah besar, diletakkan tepat di bawah jendela dapur, mungkin pesan simbolis, atau sekadar bentuk intimidasi murahan. Tapi efeknya nyata. Kami gentar. Rahayu terduduk di teras. Ia gemetar, dan aku, untuk pertama kalinya, menyadari perempuan itu tidak sekuat kelihatannya. "Kita nggak bisa tinggal diam," kataku tegas. Ia menggeleng. "Kalau kamu terus di sini, kamu bisa." "Rahayu, aku di sini karena aku memilih. Bukan cuma karena utang, tapi karena aku tahu ini semua lebih besar dari sekadar emas." Ia memandangku dengan mata basah. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami yang semu itu, aku menggenggam tangannya. Bukan karena paksaan, tapi karena keinginan untuk melindungi Hari Bergonte. Ketegangan tidak mereda. Setiap malam, kami mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Ketukan di jendela, suara pecahan kerikil, dilempar ke atap. Bahkan sekali waktu, pintu belakang kami terbuka sendiri, meski sudah terkunci dari dalam. Kami tahu, mereka mengawasi, tapi kami juga tahu, tak bisa terus diam. Aku mulai menghubungi Lestari secara diam-diam. Kupinjam ponsel warung tetangga, karena semua alat komunikasi di rumah diduga sudah dipantau. Saat akhirnya kami bertemu di tempat rahasia, di dekat ladang, Lestari langsung tahu situasinya genting. "Aku bisa bantu," ucapnya yakin. "Ayah dulu punya salinan dokumen tambang itu. Kalau masih ada, mungkin tersimpan di gudang belakang rumah." Dan malam itu, aku pergi bersamanya. Di bawah bulan pucat dan langit kelam, kami menggundep-pendap membuka gudang tua yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu puluhan tahun. Dan kami menemukannya kotak
Kayu kecil berisi map plastik dengan segel pemerintah kabupaten, surat perjanjian tambang, surat izin eksplorasi, dan satu lembar peta tambang tua, lengkap dengan jalur bawah tanah yang selama ini jadi misteri. Aku tahu tempat ini, kataku pelan. Ada lorong menuju ke sana dari ruang bawah tanah rumah Bu Rahayu. Tapi dulu tertutup beton. Lestari menatapku. Kalau itu benar, berarti harta yang terkubur bukan cuma emas biasa. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan lagi tentang melunasi utang. Bukan tentang pernikahan terpaksa. Ini tentang membongkar kejahatan yang diwariskan dalam diam. Kami kembali ke rumah sebelum fajar. Aku menyelipkan peta tambang ke dalam buku di perpustakaan. Tapi, saat aku hendak kembali ke kamar, aku tahu, aku tidak sendirian. Ada yang berdiri di lorong. Bayangan gelap, tinggi, diam. Aku mematung. Senter kecil di tanganku menyorot wajah lelaki yang tak kukenal. Wajahnya keras, parut di pelipis, mata tajam. Kamu sudah terlalu jauh, ucapnya. Aku bersiap melawan, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Pukulan keras menghantam kepalaku. Aku jatuh. Cahaya memudar. Dan sebelum aku benar-benar pingsan, aku mendengar suara lain dari arah ruang tengah. Suara pintu terbuka. Dan jeritan Rahayu. Gelap. Suara napasku berat. Lamat-lamat. Dunia di sekitarku terasa berputar. Saat ku buka mata, hanya samar-samar cahaya redup dari atas yang menyilaukan. Kepalaku berdentum hebat, leherku kaku. Dan tanganku terikat. Aku tersadar. Turbering di lantai dingin yang basah, bau tanah dan karat menguar di udara. Dinding di sekitarku bukan tembok rumah, tapi batu. Bukan seperti kamar, lebih seperti ruang bawah tanah. Suara gemeretak rantai terdengar dari kejauhan. Lalu suara langkah, lalu suara tawa rendah, bukan tawa yang lucu, tapi tawa yang seperti meremehkan. Bangun juga akhirnya. Bocah? Aku menoleh. Sosok lelaki tinggi dengan parut. Di pelipisnya muncul dari balik pintu besi. Di belakangnya, dua orang lelaki lain. Tubuh besar, wajah kasar. Satu dari mereka membawa linggis. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka tahu apa yang mereka cari. Siapa kalian? Suaraku serak. Lelaki berparut itu mendekat. Kamu pikir kamu pahlawan, hah? Hanya karena menikahi janda tua dan menggali tanah? Aku menahan nyeri di pelipis. Apa mau kalian? Ia jongkok. Menatapku lurus. Kami hanya ingin apa yang seharusnya jadi milik kami. Tambang itu, Imas itu, dan semua dokumen yang sekarang kamu dan Rahayu sembunyikan. Aku tertawa kecil. Meski leherku nyeri. Kalian baru sekarang berani muncul? Karena kamu terlalu cerewet. Surat itu harusnya tidak dibaca siapapun. Tapi kamu malah menggali. Pikir kamu siapa? Aku tak menjawab. Dan sekarang, lanjutnya sambil berdiri, kami hanya perlu satu hal lagi. Ia menatapku tajam. Di mana peta tambang? Mereka tak tahu kalau aku sudah sembunyikan peta itu. Mereka mengira masih bersamaku. Aku tak bisa memberitahu tempat sebenarnya di balik rak perpustakaan, terselip dalam buku tua. Kalau mereka tahu, aku, Rahayu, bahkan Lestari, tamat. Namun, pikiranku tak bisa berhenti bertanya di mana Rahayu. Aku mencoba berdiri, tapi lelaki di belakang menendangku. Aku jatuh lagi, menyentuh lantai dengan pundak. Aku nggak tahu peta apa yang kalian maksud. Kataku datar. Kalian salah orang. Lelaki parut tertawa. Kalau begitu, biar si janda itu yang bicara. Dan pintu belakang terbuka. Dua lelaki menyeret tubuh lemas Bu Rahayu. Bajunya berantakan, wajahnya memar. Tapi ia masih sadar. Matanya bertemu denganku. Budi, jangan kasih apapun ke mereka, ucapnya dengan napas tersengal. Lelaki berparut menendangnya. Rahayu mengerang, tapi ia tetap menatapku bukan dengan ketakutan, tapi dengan semangat. Yang tersis, sudah cukup kita hidup dalam beang-beang mereka, teriaknya.
Aku memekik. Lepaskan dia. Dia nggak salah apa-apa. Lelaki itu mendekatiku lagi. Kali ini, ia menarik rambutku ke belakang. Kalau kamu nggak mau lihat dia mati, kasih tahu aku di mana peta itu. Aku menutup mata, menahan napas. Detik itu, aku tahu, aku harus ambil keputusan. Cepat. Aku hanya berkata, aku taruh di perpustakaan. Di buku tua, warisan leluhur karya Q. Dharmawirya. Di balik rak kedua, baris keempat, ia menatapku, menilai, lalu melambai ke salah satu anak buahnya, Zambel. Kalau dia bohong, habisi mereka. Satu dari mereka pergi. Sisa 2 orang mengawasi aku dan Rahayu. Kami hanya bisa saling menatap. Aku tahu. Ia kecewa. Aku menyerah. Tapi aku tak punya pilihan. Aku tak bisa biarkan ia mati. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, lalu dari atas, suara teriakan. Disusul suara kaca pecah. Kemudian, suara tembakan. Kami, semua membeku. Lelaki parut memekik. Apa itu? Tak lama, seseorang muncul di ambang pintu bawah tanah. Lestari. Wajahnya pucat, tapi di tangannya telepon genggam yang masih merekam. Dan di belakangnya, 2 petugas polisi berseragam lengkap. Saya rekam semua pengakuan kalian, kata Lestari lantang. Polisi masuk cepat. Teriakan, pukulan, perlawanan. Semua terjadi dalam hitungan detik, dan hanya dalam beberapa menit, semua selesai, kami dibebaskan. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin butuh waktu. Rahayu duduk di halaman, di bawah pohon Kamboja, yang dulu jadi kuburan rahasianya. Kini, bukan lagi kuburan, tapi monumen. Ia menatap pohon itu lama, lalu berkata pelan, akhirnya, aku bisa bernapas. Lestari duduk di sampingku. Ia tak berkata banyak, tapi genggamannya kuat. Beberapa minggu kemudian, dokumen tambang dibuka untuk publik. Pemerintah mengambil alih, tapi tidak tanpa kompensasi. Rahayu mendapatkan kembali hak waris suaminya. Tanah yang dulu dirampas, dikembalikan. Dan aku tidak lagi hanya pemuda miskin yang dipaksa menikah demi utang. Aku jadi saksi hidup dari sejarah yang hampir hilang, tapi bukan itu akhir dari segalanya. Beberapa malam setelah semuanya reda, aku duduk sendiri di perpustakaan, membuka kembali buku catatan milik suami Rahayu. Di lembar terakhir, ada tulisan baru belum pernah kubaca sebelumnya. Jika seseorang membacanya sampai akhir, ketahuilah, bukan emas yang kutinggalkan, tapi pelajaran bahwa kebenaran butuh keberanian, dan keberanian tidak selalu bersuara. Kadang, ia hanya diam, dan tetap bertahan. Aku menutup buku itu dengan mata berkaca, karena kini, aku mengerti arti bertahan, dan betapa mahalnya harga dari sebuah kebenaran. Rumah itu tak lagi terasa menakutkan. Tak ada lagi bisikan malam yang menyelinap dari balik pintu kayu tua. Tak ada lagi lengke-lengka asing di lorong. Dan pohon Kamboja yang dulu, seperti menatapku dengan diam, penuh rahasia kini berdiri. Sebagai saksi bisu dari semua luka yang telah kami tanggalkan. 3 minggu telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika hidupku berubah selamanya. Mereka semua sudah ditangkap. Lelaki berparut. 2 anak buahnya, dan 1 nama yang paling mengejutkan. Kepala desa, lelaki tua ramah, yang dulu menyambutku dengan teh manis dan senyum lebar itu, ternyata dalang utama, sejak puluhan tahun lalu. Ia memutarbalikkan dokumen, menghilangkan saksi, dan menekan Rahayu untuk diam. Motifnya? Sederhana, uang, tanah, tambang. Dunia ini memang tak butuh alasan rumit untuk berbuat jahat. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan dari segalanya. Rahayu mengakui semuanya di pengadilan. Ia berdiri di depan hakim dan berkata dengan suara mantap bahwa dirinya turut bersalah karena memilih diam, memilih takut, memilih menyimpan harta daripada menyuarakan kebenaran. Dan aku duduk di bangku belakang ruang sidang, mendengarnya mengucapkan kalimat itu dengan air mata jatuh 1 per 1. Aku tak minta dimaafkan yang mulia.
Tapi aku ingin menyelesaikan hidupku dengan jujur, karena aku sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Kini, hari-hariku dipenuhi kesibukan baru. Rahayu menyerahkan hak pengelolaan rumah tua itu padaku. Ia memilih tinggal di rumah kecil dekat bukit, tempat kenangan dengan suaminya dulu bermula. Ia bilang, ia ingin menua dalam damai, jauh dari bisik-bisik warga dan bayangan masa lalu. Rumah itu milikmu sekarang, Budi, katanya waktu itu. Kamu satu-satunya yang menghidupkan kembali nyala yang sudah padam di dalamnya. Aku sempat menolak, tapi ia memaksa. Dan aku tahu, menolak warisan itu sama saja menolak kepercayaan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Maka disinilah aku kini, membersihkan satu persatu rak buku yang berdebu, memperbaiki kuson-kuson yang lapuk menanam ulang taman belakang agar tumbuh bunga-bunga baru. Rumah ini bukan hanya peninggalan, tapi simbol dari apa yang telah kami lewati. Dan setiap kali aku berdiri di depan cermin tua di kamar, aku melihat versi diriku yang baru. Bukan pemuda lugu yang terpaksa menikah demi utang, tapi lelaki yang pernah terjebak dalam pusaran gelap, lalu memilih untuk melawan. Lestari juga tetap tinggal di desa. Kami sering bertemu, duduk di bawah pohon mangga, dekat jalan kecil, yang dulu menjadi tempat bermain masa kecil. Kadang kami diam, kadang tertawa, kadang hanya menatap langit sore, tanpa berkata apapun. Aku nggak percaya kamu bisa sampai sejauh ini, ucapnya suatu senja. Aku pun nggak percaya, jawabku sambil tersenyum. Kadang hidup justru membentuk kita melalui jalan yang paling tak kita inginkan. Ia menoleh. Kamu masih cinta padaku? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari benturan apapun. Aco diam lama, menatap wajahnya yang lembut, mata yang pernah menatapku dengan kasih yang kutinggalkan demi tanggung jawab yang tak kuminta. Aku selalu cinta, tapi cinta itu sempat tertimbun terlalu dalam oleh beban hidup. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya bahagia. Lestari menatap tanah. Kalau begitu, sekarang saatnya kamu ingat lagi. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang tengah. Kubuka buku catatan lama milik suami Rahayu. Kali ini bukan untuk mencari petunjuk, tapi untuk membaca ulang dengan hati yang tenang. Di halaman terakhir, aku menyisipkan satu catatan dari tanganku sendiri. Aku bukan pahlawan. Aku hanya lelaki yang pernah kalah, tapi memilih berdiri lagi. Karena ternyata keberanian bukan soal menang, tapi soal tidak menyerah saat semua jalan terasa buntu. Lalu aku tutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku tersenyum. Bukan karena pura-pura. 3 hari kemudian, ada upacara kecil di balai desa. Rahayu menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh pelestari sejarah tambang tua. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia mau bicara saat semua orang memilih diam. Di hadapan warga, ia berdiri dengan tubuh gemetar, tapi suaranya mantap. Saya pernah salah, tapi kesalahan terbesar bukan saat saya diam, melainkan saat saya percaya bahwa hidup tak bisa diubah. Padahal yang dibutuhkan cuma satu, keberanian untuk memulai lagi. Aku berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan rasa bangga. Karena aku tahu, ini bukan lagi tentang kami, tapi tentang generasi berikutnya yang berhak tahu bahwa tanah ini tidak hanya menyimpan emas, tapi juga darah dan air mata. Malam harinya, saat aku dan Lestari duduk di beranda rumah yang mulai rapi, ia memandangku lama. Apa kamu akan tinggal di sini seterusnya? Aku tersenyum. Aku belum tahu, tapi aku tahu, satu hal, aku nggak akan pergi tanpa makna. Ia menunduk pelan. Kalau kamu butuh teman untuk tinggal, aku bersedia. Aku memandangnya. Dunia dalam diam. Itu seakan memeluk kami pelan-pelan. Aku nggak butuh teman tinggal, tapi aku butuh alasan untuk hidup dengan tenang. Dan kamu sudah jadi alasan itu dari dulu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku genggam tangannya tanpa beban. Bukan karena luka, tapi karena harapan, dan begitulah, akhirnya. Hidup
memang tak selalu memberi awal yang adil. Kadang kita dipaksa memilih antara cinta dan kewajiban, antara takut dan berani. Tapi aku belajar satu hal penting dari semua ini, bahwa di balik lorong-lorong gelap yang mengubur dosa, selalu ada jalan pulang, meskipun jalan itu tak pernah sama lagi. Pagi itu, langit tampak jernih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara desa terasa ringan. Tak ada bisik-bisik fitnah di warung kopi. Tak ada mata curiga dari warga yang lalu lalang. Dan aku duduk di beranda rumah tua yang kini tampak jauh berbeda dari hari saat pertama kali aku tiba. Tangan kiriku memegang cangkir teh hangat, sementara tangan kananku menulis di halaman terakhir buku harian yang kutulis sejak awal semuanya dimulai. Ada saatnya hidup menuntut kita menjual seluruh mimpi demi menyelamatkan orang lain. Tapi bila kita bertahan cukup lama, kadang hidup membayar lunas dengan hal-hal yang tak pernah kita minta: cinta, pengampunan, dan makna. Kupandangi tulisan itu lama, lalu kututup buku harian itu dan menyimpannya ke dalam laci. Hari ini aku tahu, bukan hari yang biasa. Hari ini, aku harus mengambil keputusan terakhir. 2 hari sebelumnya, seseorang dari pemerintah daerah datang ke rumah. Mereka membawa tawaran resmi. Tambang tua yang selama ini tersembunyi akan dijadikan situs sejarah nasional. Pemerintah ingin bekerja sama langsung dengan ahli waris dari Mendiang Rahman, suami pertama Rahayu, untuk menjadikannya museum tambang sekaligus warisan budaya. Nilai kompensasinya besar, lebih dari cukup untuk mengubah hidup siapapun yang menerimanya. Tapi, tak hanya itu. Ada penawaran lain. Mereka ingin aku menjadi salah satu pengelola utama situs tersebut. Posisi terhormat, bergaji tetap, dengan fasilitas yang lebih dari layak, bahkan nama keluargaku akan tercantum dalam piagam peresmian. Dan di sana, aku berdiri di hadapan proposal itu. Bingung. Ini artinya, aku akan menetap di desa. Hidupku akan selalu lekat dengan masa lalu ini, dengan kisah tentang pernikahan yang awalnya bukan karena cinta, dan gen bayang-bayang luka yang nyaris membuatku hilang. Atau, aku bisa pergi. Mulai dari awal, jauh dari semua ini. Meninggalkan rumah besar yang dulu seperti penjara. Meninggalkan kisah yang meski indah, di akhir, tetap menyisakan jejak luka. Aku harus memilih. Rahayu kini tinggal di rumah kecil di pinggir bukit. Kami rutin saling bertemu. Ia jauh lebih tenang sekarang. Senyumnya lebih sering muncul. Dan sekali aku datang membawakannya buah, atau sekadar duduk menemani, ia selalu mengatakan hal yang sama. Hidup ini bukan tentang lari dari luka budi, tapi tentang berani hidup bersamanya. Dan aku tahu, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah caranya untuk mengatakan bahwa ia memaafkanku, bahwa ia pun telah memaafkan dirinya sendiri. Sore itu, saat aku hendak pamit, ia menarik tanganku pelan. Kalau kamu pergi, aku ngerti, kamu sudah berikan banyak hal pada desa ini. Tapi ingat, kamu juga sudah tumbuh di sini. Dan tak semua rumah yang kita tempati harus selalu sempurna. Kadang, rumah itu justru tempat di mana kita terluka dan sembuh. Aku tak langsung menjawab, tapi kata-katanya mengendap. Dan malam itu, aku berjalan sendiri ke arah tambang tua. Kini lokasi itu sudah dibersihkan, diterangi lampu, dan dijaga aparat. Tapi aku masih ingat letak setiap batu, setiap lorong gelap yang dulu kutelusuri dengan rasa takut. Aku berdiri di tepi tebing kecil, memandangi tanah luas yang dulu menyimpan peti emas dan rahasia besar. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, sebenarnya harta yang sesungguhnya? Emas? Rumah besar? Nama baik? Atau kesempatan kedua? Keesokan paginya, aku memanggil Lestari. Kami duduk di bawah pohon tua di dekat balai desa. Tempat di mana dulu aku mendengarnya menangis dalam diam. Aku akan tetap di sini, kataku pelan. Ia menoleh. Kamu yakin? Aku nggak yakin pada banyak hal, tapi aku yakin pada satu hal. Tempat ini mungkin penuh luka, tapi juga penuh pelajaran.
dan aku ingin tumbuh dari situ. Ia tersenyum. Dan entah kenapa, saat itu aku merasa seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama. 1 minggu kemudian, peresmian tambang dilakukan. Di hadapan pejabat, wartawan, dan warga desa, aku berdiri di podium sederhana dan membaca sepenggal surat yang kutulis sendiri. Aku datang ke desa ini sebagai pemuda yang terpaksa menikah karena utang. Aku masuk ke rumah tua, menikahi janda tua, dan merasa seperti tawanan hidup, tapi hidup ternyata punya cara sendiri untuk mengajarkan keberanian. Aku menemukan bahwa harta sesungguhnya bukan pada emas yang terkubur, tapi pada kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan cinta yang tumbuh perlahan bukan dari nafsu, tapi dari pengertian dan rasa hormat. Di ujung pidato, kulirik Rahayu yang duduk di deretan depan. Ia mengangguk pelan. Matanya berkaca. Dan di sisi lain, Lestari berdiri dengan senyum penuh harapan. Kini, rumah tua itu jadi pusat budaya. Aku tinggal di lantai atasnya, sementara lantai bawah dijadikan museum kecil. Setiap hari, anak-anak sekolah datang belajar sejarah, para peneliti berdiskusi, wartawan mewawancara, dan aku hanya Budi, seorang lelaki biasa. Tapi kali ini, aku memilih hidupku sendiri, tanpa paksaan, tanpa utang, tanpa pura-pura, dan bila kelak orang-orang bertanya padaku, apakah kamu menyesal menikahi seorang janda tua demi melunasi utang keluargamu? Aku akan menjawab dengan tenang. Tidak, karena dari pernikahan itu, aku belajar arti keberanian. Dari Rahayu, aku belajar arti memaafkan. Dan dari Lestari, aku tahu bahwa cinta sejati datang bukan saat kita mencarinya, tapi saat kita siap. Dan begitulah kisah ini ditutup, bukan dengan pelukan romantis, bukan dengan letupan kembang api, tapi dengan langkah pelan, seorang lelaki yang akhirnya tahu, harta yang sesungguhnya, bukan yang terkubur di dalam tanah tapi yang tumbuh dalam hati.